Sistem Informasi Berbasis Komputer oleh kelompok 8 dengan anggota Denny Syahroni Taufik, Desti Rianti Rinjani, Destri Anesyah Pratiwi, dan Dian Farisa. Sistem Informasi Berbasis Komputer. Fokus awal pada data pengolahan data elektronik, kemudian berubah menjadi data processing dan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya fokus baru pada informasi. Konsep penggunaan komputer sebagai sistem informasi manajemen. Fokus revisi pada pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan. Fokus pada komunikasi, perhatian difokuskan pada otomatisasi kantor. Fokus potensial pada konsultasi, contoh sistem pakar. Sistem informasi manajemen yaitu integrasi manusia dan mesin guna menyediakan informasi untuk mendukung fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Tujuan dari sistem informasi manajemen memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Subunit dapat disasarkan pada area fungsional atau tingkatan manajemen. Sistem pendukung keputusan. Sistem komputer yang interaktif yang membantu pembuatan keputusan dalam menggunakan dan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Tujuan SPK. Yang pertama, memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan pada masalah yang semi atau tidak terstruktur. Yang kedua, memberikan dukungan pembuatan keputusan kepada manajer pada semua tingkat untuk membantu integrasi antar tingkat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukan peningkatan efisiennya. Office Automation. Semua sistem elektronik formal dan informal terutama yang berkaitan dengan komunikasi informal ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Tujuan Office Automation. Yang pertama, penghindaran biaya, yang kedua, pemecahan masalah kelompok, yang ketiga, sebagai pelengkap. Sistem pakar merupakan program komputer yang berfungsi seperti manusia, yaitu memberi konsultasi kepada pemakai mengenai cara pemecahan masalah. Komponen sistem pakar. Yang pertama, user interface, memungkinkan pemakai dapat berinteraksi dengan sistem pakar. Yang kedua, knowledge base, menyimpan pengetahuan gabungan yang digunakan untuk memecahkan masalah tertentu. Yang ketiga, inference engine, memberikan kemampuan penalaran yang menginterpretasikan isi ke knowledge base. Yang keempat, development engine, digunakan oleh ahli dan analisis sistem untuk menciptakan sistem pakar. Hubungan sistem informasi manajemen dengan disiplin ilmu lain. Akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pengukuran pendapatan dalam suatu periode tertentu. Kemudian akuntansi manajerial berhubungan dengan perilaku biaya dan analisis lainnya yang bermanfaat untuk keputusan manajerial. Kemudian ada 3 poin. Yang pertama, penekanan pada pendekatan sistematis untuk penyelesaian masalah. Yang kedua, memakai model dan prosedur matematik serta statistik dalam analisis. Yang terakhir, bertujuan mencari keputusan atau kebijakan secara optimal. Kemudian manajemen dan organisasi, ada 6 poin. Yang pertama, sifat dari teori keorganisasian dan pengambilan keputusan secara pribadi atau perorangan. Kemudian motivasi dari setiap pribadi dan bagian proses dan pengambilan keputusan. Kemudian teknik kepemimpinan keorganisasian yang merubah proses. Dan yang terakhir, struktur dan desain keorganisasian. Sistem pendukung keputusan atau SPK. Dalam perkembangannya, ternyata sistem informasi akuntansi atau SIA dan sistem informasi manajemen atau SIM tidak memadai untuk membuat keputusan yang spesifik untuk memecahkan permasalahan yang spesifik. Sistem pendukung keputusan atau
Decision Support System dibuat sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Sistem pendukung keputusan atau SPK. Fase pembuatan keputusan menurut Herbert Simon adalah yang pertama, intelijensi, yaitu mencari kondisi dalam lingkungan yang memerlukan pemecahan. Data mentah diperoleh, diolah dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, desain, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin. Mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Yang ketiga, peninjauan kembali, yaitu proses pengujian menguji kelayakan pemecahan tersebut. Otomatisasi kantor atau office automation, yaitu penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar organisasi untuk meningkatkan produktivitas. Otomatisasi kantor tujuannya yaitu yang pertama, penggabungan dan penerapan teknologi, yang kedua, memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan, yang keempat, menaikkan produktivitas tugas sekretaris di karyawan administrasi, yang kelima, media dalam pemecahan masalah, dan yang terakhir, penggunaan komunikasi informasi menjadi lebih baik. Thanks for your attention.